Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan ngobor semuanya dimanapun berada, semoga sehat selalu, masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jumpa lagi bersama kami di sini di channel Ngobor, ya, ngobrol seputar horor, masih bersama narator kita Mas Ayung yang akan menemani kita kurang lebihnya 30 menit ke depan. Ya, monggo Mas Ayung. Baik, terima kasih Bang Ogan atas tadi pembukanya. Saya nyapanya udah diwakilin sama jenengan aja. Yang jelas kami mau ngucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu mendukung channel Ngobor dalam bentuk apapun. Semoga dikembalikan lagi oleh Gusti Allah Ta'ala dengan sesuatu yang lebih baik tentunya. Mau langsung ke cerita aja Bang. Jadi bahwasannya gitu ya, bahasa Pakku banget ya, bahwasanya kemarin kita sudah selesai melaksanakan tadi ya acara besar, agenda besar pemilu 5 tahun sekali, pemilu 5 tahun sekali dari Pilpres dan juga calon-calon wakil rakyat yang lain. Nah, ya apapun yang sudah berlangsung, terus hasilnya seperti apa ya kita harus menerima itu ya. Dan harapannya ke depannya untuk kebaikan kita semua tentunya. Nah, ini juga hari ini ada cerita yang kaitannya sama pemilihan, tapi dalam skala yang lebih kecil. Ini pemilihan lurah, sebuah kejadian horor yang dialami oleh beberapa orang. Itu saat pemilihan lurah, Bang. Itu daerah mana itu, Mas? Ya masih di dekat-dekat saya. Dan kejadiannya itu belum lama sih sebenarnya, cuman banyak dari mereka yang karena memang masih dekat-dekat waktu, terus nyatanya juga masih orang-orangnya juga masih ada semua pesertanya ya kan, jadi rada sensitif, akhirnya banyak yang di-keep, nggak banyak yang diobrolin. Berarti yang ini baru tahun kemarin ini? Itu enggak sih, tahun sebelumnya lagi, tahun sebelumnya, ibaratnya begitulah. Tapi ya tahun-tahun yang dekat-dekat ini, karena saya sendiri begininya. Memang pencalonan kemarin ada Pilpres dan juga wakil-wakil rakyat yang lain itu skalanya besar sekali. Tapi karena memang dari calon juga bukan kerabat kita, ya mau yang legislatif maupun presiden apalagi ya, tempatnya juga jauh pusatnya gitu kan. Nggak begitu euforianya, nggak begitu terasa kalau di kampung saya. Terus terang ada memang pergerakan-pergerakan penggalangan massa, tapi sifatnya itu nggak terlalu hebat kayak di kota, Bang. Di kota kan ada arak-arakan, kampanye. Kalau di tempat saya nggak ada. Bahkan kalau saya nanya sama warga ya, beberapa di lingkungan saya bilang ini nggak rame-rame ikut-ikut kayak yang lain kampanye atau apa. Alah, wis kesel katanya. Katanya sudah capek karena belum lama kita juga ada pemilihan lurah, dan itu habis-habisan bisa dibilang karena cakupannya kecil, benturannya itu gede banget karena sama saudara sendiri, sama warga lingkup yang sempit begitu ya. Dan semua juga tahu pemilihan yang seperti itu ini udah jadi rahasia umum. Amplopnya main, pasti. Nyatanya kan begitu, amplop ya main, yang nggak kelihatan juga main, serang-serangan yang nggak kelihatan itu, kalau jam-jam segitu, mendadak orang itu berubah jadi mbah semua, bisa dibilang begitu. Karena yang tadinya kayak jenengan, kayak saya nggak pakai apa-apa, tahu-tahu kita nggak kenal nggak apa, udah pakainya blongkon, pakainya ikat, pakainya pokoknya gegaman itu keluar semua jam-jam itu menjelang hari H atau 1-2 bulan menjelang pencoblosan lurah ya. Bahkan kalau ada orang lain lewat itu dengan dicurigai. Ini siapa ini? Iya. Kalau mengawasi gitu. Lewat di daerah jenengan ada pilihan lurah, terus saya tiba-tiba sering ke jenengan mesti dicurigai. Ya. Begitu juga sebaliknya. Nah itu suasananya itu sangat mencekam banget waktu itu. Saling tuduh, saling gesek. Bahkan satu rumah terkadang antara mantu sama mertua berantem, beda pilihan gitu, beda dukungan ke siapa. Ada juga yang ya tadi
nggak pantas lah pertengkaran-pertengkaran di sawah, di tempat tongkrongan, bahkan di majelis-majelis, tempat yang seharusnya buat belajar, buat apa itu banyak kepentingan-kepentingan politik dalam skala kecil. Tapi buat kami di desa itu lebih sangat terasa daripada kayak yang kemarin. Seperti itulah. Dan sama-sama menyaksikan situasi yang kayak gitu berefek pula tentu ya di hari-hari kita itu jadi nggak nyaman. Tadinya itu bebas nongkrong, yang jualan juga bebas jualan, yang apalah bebas semuanya. Jadi kayak hawanya itu nggak enak, tongkrongan itu nggak enak. Bahkan suasananya itu anyep-anyep, nggak genah bahasanya itu, di suasana alam itu ikut nggak genah. Nah, banyak praktisi yang ngomong ya iyalah kalau udah jam dekat-dekat begini di kampung kita itu udah penuh banget sama yang namanya ures-ures katanya. Ures-ures itu sebutan untuk makhluk gaib. Makhluk gaib yang diperbantukan oleh paranormal untuk mempengaruhi pikiran, mempengaruhi apa supaya nanti suaranya lari ke calon siapa. Ini yang buat nadangin mana. Wah, pokoknya rungsep bisa dibilang begitu. Nah, ini ada kisah yang terjadi ya. Untuk para joker itu kalau di kartu kan nempel kemana aja jadi. Iya. Ya kan? Bisa ke sini Bisa ke sini, bisa ke sana. Bodoh amat yang mau jadi siapa. Yang penting ada keuntungan, ada lebihan, saya dapat untung. Ya hari ini ikut ke sana, hari ini ikut ke sini, itu situ. Pokoknya itu yang penting kenyang, maslahat semua. Yang namanya tongkrongan, makanan dijatah terus, rokok mengalir. Asal kita itu ninggi-ninggiin calon ini juga dapat. Apalagi mendekati hari pencoblosan tersebut kan memang harus banyak bilik-bilik suara ya. Namanya harus ada bilik suara yang dibikin, bukan banyak sih. Karena kemarin itu banyak. Ada bilik suara yang harus dibuat dan lokasinya itu di dekat kelurahan. Karena waktu itu kan kelurahan kalau yang kayak sekarang ini, saya nggak mau ngomong desa mana ya, di dekat desa saya yang jelas itu pelatarannya itu nggak terlalu lebar. Jadi harus ngambil ruang samping kelurahan. Nah, di situ itu konon katanya dari semenjak dahulu ada bagian desa-desa itu kayak dibagi berapa wilayah lah, atau berapa kampung. Satu desa berapa kampung. Ini kampung ini ada larangan misalnya sebelah kiri itu dari dulu ada larangan nggak boleh nanggap wayang. Entah dulunya kenapa gitu ya. Ada mitos begitu. Nanti kalau misalnya melanggar itu nanti dapat belai. Walau alam ya, itu kepercayaan. Entah itu yang kena belai atau yang kena musibah perorangan yang nanggap atau kampung itu begitu. Terus ada yang sebelah sini lagi nggak boleh nanggap itu hiburan. Kalau misalnya kita punya hajat gitu ya, hiburan misalnya kemeriahan seperti dangdut, seperti apa itu nggak boleh sama sekali ya ada. Termasuk itu yang nantinya mau dibikin bilik suara itu ada larangan di daerah tersebut itu nggak boleh ada keramaian hiruk pikuk orang lah, itu ada larangan. Meskipun itu tempatnya untuk satu desa tersebut itu lingkup yang paling kecil lah daripada tempat-tempat yang lain. Jadi itu nggak boleh ada keramaian. Ya orang sih ada khawatir, cuman kan bilangnya begini ya masih megang lah mitos-mitos seperti itu karena didukung banyak kejadian sih Bang. Dan orang-orang tua dulu itu kenapa ada cerita ya karena ada riwayat. Kita tahun berganti, orang-orangnya berbeda, gaib masih sama, masih ajut begitu loh. Itu menurut mereka. Tapi untuk kaum sekarang, nah ini kan untuk kepentingan rakyat dan memang harus gitu kan. Lagian mereka juga harus ngerti dipaksa begitu kan. Dan ini bukan hiburan, tapi emang hajatnya desa. Nah, iya kan. Akhirnya iya juga sih ya. Akhirnya tetap dibangun di situ. Itu hanya beberapa gelintir orang tua yang memang ngomong suruh hati-hati.
Dan jangan lupa jatah-jatahnya mereka, permisinya tetap. Ya kan, wong yang punya wilayah yang nggak kelihatan. Apalagi banyak pendatang dalam artian pendatang yang bangsa-bangsa yang dari luar, bukan dari desa itu sendiri. Jadi takut-takut mereka tersinggung atau gimana. Cuman waktu itu kan ada ketua panitianya, ya semua itu golongan milenial yang kekinian lah, begitu nggak mengindahkan itu semua. Katanya akhirnya berdampak yang nggak baik. Itu dirasakan salah satunya ada yang namanya Udin Wanto. Kenapa tadi di depan saya ada yang ngalamin berapa orang? Itu bilik itu dibikin biasanya kalau di daerah jenengan itu sampai berapa hari Bang untuk pencalonan lurah? Pencalonan lurah sih pelaksanaannya maksudnya? Enggak, untuk kayak bangsanya persiapan bilik-bilik suara itu loh. Oh itu sih kalau itu sih 1 hari cukup. 1 hari cukup ya. Tapi malamnya ngelembur. Enggak, berarti siangnya kita bikin taruh sama bilik, malamnya ditungguin. Nah iya. Itu mungkin terus besoknya pelaksanaan. Seperti itu kayaknya sih, cuman malamnya mungkin ada beberapa persiapan yang masih kurang. Akhirnya ditungguin, ya ada yang di lembur juga waktu itu. Karena ya meskipun terang, kadang-kadang kan bulan sekarang itu kan musim gak jelas. Harus ada tambahan layos katanya, atau tarupnya untuk supaya ya bagi calon-calon penoblos itu gak kepanasan. Akhirnya ngambil lagi di tempat orang-orang yang punya itulah untuk dipasang layos. Jadi pemuda-pemuda Patim itu lagi kumpul, termasuk yang tadi yang namanya Wanto, yang namanya Udin itu. Mereka paling gegap gempita, dan mereka itu ya termasuk ya cokor-cokor tadi. Pokoknya melu-mena-mene lah, yang penting saya itu kenyang, dapat duit, pokoknya begitu. Nah itu ada kejadian lagi siang pun, katanya lagi bikin bilik suara, persiapan itu banyak orang aneh Mas. Orang aneh gimana? Ya bukan daerah kita lah, bukan daerah kita. Tapi saya yakin itu calon orangnya, mbahnya calon lurah ini. Ada calon lurah itu ketahuan pendelak-pendelik, terus gayanya begini, pendelak-pendelik itu sering liatin, padahal perasaan sendiri atau gimana ya. Terus saya selidiki, ternyata mampirnya di rumah calon itu. Terus lagi sore dari calon ini juga ada yang lirik-lirik, kalau misalnya kita nggak jaga bener-bener, itu pasti nebur sesuatu. Jadi ke lokasi yang kita bakalan buat noblos itu nanti ditaruhin apa gitu. Iya, kalau nggak kembang ya air tanah kuburan atau apa. Beras kuning. Iya, beruntung kami itu selalu ini sigap terus, dan ada juga orang yang pintar yang awas. Jadi saat itu kita nggak lengah sama sekali. Lah sampai sore, sampai maghrib. Lah mungkin itu ketika maghrib kan ya namanya masih sore ya, maghrib malam aslinya Bang ya. Menjelang malam. Iya, tapi ya dibilang untuk pemuda, apalagi itu masih sore banget. Itu kan harus ada yang sholat, ada yang ganti baju, mandi, begitu ya. Kita itu kayak konsentrasinya pecah atau lengah, walaupun ada orang di sana ya. Tiba-tiba saya sendiri gitu ya, kan niatnya habis isya mau masang tarup lagi, mau masang layos, mau masang tenda lagi sebelah kirinya. Itu lumayan lebar lah. Kita itu kaget, benar-benar kaget, karena yang nantinya dibuat pencoblosan itu udah jadi bilik suara itu banyak berceceran kembang-kembang katanya, kembang-kembang setaman, campur-campur lah kayak gitu. Bahkan tadi yang dengan ngomong itu ada beras kuning, itu ada, dan saling nuduh itu yang nggak sebelnya nggak senangnya begitu Mas. Jadi saling tuduh, nggak mungkin ini orang dari luar, karena kita ada terus. Jadi kayak saya dituduh saya orangnya calon itu, dan saya disuruh itu sama panitia itu ya. Iya, ngawur-ngawur. Kami juga nuduh, jangan-jangan sampean yang melakukan itu karena sampean disinyalir dukung sana kayak gitu kan. Padahal kan ada tim-tim yang memang independen kan, begitu kan, untuk penyelenggaraan. Jadi suasana itu nggak enak, bener-bener nggak enak. Ya itu yang dinamakan lebih strength daripada pilihan presiden kan. Karena kita kerabat, saudara semua, kenal, banyak yang saudara. Kopi banyak, makanan ada, tapi
kita saling benci, saling gak enak banget waktu itu. Nah, yang saya rasain, saya gini-gini mas, kata si Udin. Dulu saya pernah nyantri, pernah belajar kanuragan. Kalau mata itu nggak bisa ngeliat, tapi perasaan saya peka, katanya begitu. Iya wis Din. Terus gimana Din? Maghrib itu dari pagi sampai siang, ya memang suasana nggak enak. Tapi ketika saya habis maghrib itu kan udah gelap, maghrib ya gelap ya mas. Itu nginjak area yang ditaburin itu, hawanya beda banget. Saya kalau misalnya ada benturan sama yang gaib-gaib, pasti perutnya di sini tuh enak banget katanya, munyel-munyel kayak orang mau muntah, rasanya kayak gitu. Wah, itu apa lagi? Din, hawanya udah enak banget Din, nggak enak banget. Ya, kayaknya udah penuh Din di sini, asal-asalan udah penuh maksudnya yang tadi yang nggak kelihatan gitu kan. Usah jangan ngomong yang macam-macam. Yuk kita mulai pasang. Itu mulai pasang besi-besi diberdirikan atau apa. Nah, sekitar habis isya persis itu ada ya tadi ya sumbang sih panitia, tapi ada yang dompleng juga sih dari calon begitu ya. Jadi ngasih martabak, ngasih apa gitu kan, bang, biasa lah seperti itu. Kita makan. Padahal maghrib udah makan, tapi itu ya wis lah terima aja, apalagi ada rokoknya, wis buru-buru saya masukin tas buat persediaan, nanti kalau lurah kan nggak tiap hari katanya begitu. Wis pas malamnya setelah itu saya terus terang, kamu munyel-munyelnya udah hilang. Iya, soalnya nggak nginjak areal itu. Ini perut-perut yang kembung itu enggak, tapi berubah jadi orang kenyang gimana sih? Malas, mau kerjakan malas. Tapi yang harus diselesaikan. Saya naik ke steker, saya sebelah kanan, Udin sebelah kiri, yang lain yang di bawah. Nah, kalau saya masang begini, serep dipasang-pasang begini, otomatis dari pandangan saya itu ke kebun. Kesananya itu ke kebun lepas. Kalau dulu banyak kelapa lagi saya kecil, kalau sekarang ya banyakkan semak lah sama pohon-pohon mangga. Saya masang pertamanya biasa aja, tapi itu udah mulai merinding dan mendadak jadi perutnya itu kembung lagi. Aduh, setannya teka maning, katanya setannya itu datang lagi. Tapi saya lihat ke bawah, katanya nggak bisa ngelihat. Iya, tapi ya banyak orang. Pas saya itu lagi masang, itu kan kayak besi holornya itu ini ya, larik-larik begitu kan. Saya masang di sela-sela antara besi sama besi. Saya sekilas lihat di pinggir kebun itu ada yang berdiri, sosok perempuan. Itu kalau misalnya kalau dibilang cantik, saya nggak ngelihat wajahnya, tapi rambutnya itu panjang dan ini mas, kayak dia nutupin mukanya gitu loh, dia nunduk. Bajunya warna apa? Lupa, katanya lupa, entah itu putih entah krem, tapi panjang begitu dan nggak ngapa-ngapain, bener-bener. Kalau misalnya kami ya di situ ada aparatur desa, itu ada yang perempuan juga, dan mereka itu ngumpul satu blok di sana di balai desanya. Tapi apalagi di kebun, kalau nonton juga nggak di situ, ada anak-anak kecil pada nonton juga di situ. Dia di kebun sendirian, perempuan loh. Dan bajunya itu bukan baju orang sekarang katanya. Loh, iya soalnya ya begitu aja. Yang saya lihat di leher itu kayak semacam ada bolongan yang buat masuk kepala. Kesananya itu lurus itu kayak semacam sprek, kayak long dress itu, plong itu ya. Plong, dan nggak bisa ngeliat kakinya. Tadinya sih biasa aja. Pertama kan dari sela-sela itu saya masang truk. Kasih buat Indonesia apa itu sih? Perempuan siapa ya? Saya nggak ngomong si Wanto, karena jaraknya kan bentangannya ada 5 meteran ke sana kan. Dia juga di atas. Saya pasang lagi begini, srek. Pas saya geser begini, kok nggak ada. Lah ngilangnya kecepetan. Saya kok otomatis kan nyari ke sekeliling sana. Itu banyak panitia yang lain. Ada anak-anak pada nonton, bahkan berisik-berisik karena masih ya jam-jam 7:30, jam 7 gitu kan. Mari ngendi ya orang itu, mari kemana, perempuan tadi kemana? Akhirnya bodoh amat lah, saya geser lagi, saya turun dari steker, geser lagi untuk pasang palangan berikutnya. Saya pasang lagi, ada lagi tuh di tempat yang semula.
saya juga sih yang salah. Jadi nyari-nyari, masih penasaran gitu loh. Jadi di sana itu ada bedogol. Bedogol itu pokoknya pohon gede. Entah itu apa, pohon-pohon kayu keras ataupun kayu kelapa. Bekas tebangannya itu bekas ya. tebangannya. Kalau kali ini dia duduk di situ, lempes kan itu ya. Ya kalau tingginya paling sedengkul, dia duduk di situ. Lagi-lagi nggak kelihatan mukanya, nggak kelihatan ini, tapi dia tuh nunduk. Tapi entah ya, saya itu kayak merasa diperhatikan sama sosok tersebut. Komunikasi mas, ya Udin, seakan-akan banget ngomongnya. Maksudnya saya seperti dalam hati saya ngomong, kamu itu siapa sih? Orang apa bukan? Saya bilang begitu, tapi nggak ada ucapan. Terus dia itu kayak ngomong, mas, ada suara begitu. Saya celingukan, siapa yang ngomong begitu? Akhirnya saya ngomong ke Wanto itu pada saat itu di bawah. Dia mau naikin ini kan, karena saya bengong, mau naikin besi yang dicantorin begitu. Saya nggak raih itu besi itu. Din, lamun boy. Iya toh. Toh, kamu lihat apa enggak toh? Lihat apa? Itu belakangnya kamu. Kamu lihat apa enggak? Oh, udah di belakang. Itu padahal persis banget. Kalau misalnya perempuan itu nyawel begini, kena kali. Untuk nggak ngeliat apa-apa katanya. Serius toh? Kamu ngeliat apa-apa di belakangmu? Yang lain apa sih, Din? Berisik-berisik apa? Udin itu ada-ada aja. Ada setan katanya, ada setan. Waktu ngomong begitu. Pas ada ucapan ada setan itu, sosok itu hilang lagi. Begitu aja loh gitu. Kayak ada terus makin tipis hilang. Nggak lari, nggak terbang, nggak lari. Dan saya saat itu yakin bahwa ini bukan manusia. Dan yang tadinya saya itu rame, itu masang poin buru-buru selesai, tapi hati-hati, saya nggak banyak ngomong. Setelah mungkin 1 jaman semuanya dipasang, selesai, saya duduk bukan di area situ ya, tenda itu, tapi daerah sampingnya dekat balai desa temboknya. Dan itu pun maunya yang tempat rame-rame orang. Hanya Wanto sampai bilang begini, Din, kenapa sih Din? Hawanya gak enak banget. Kamu tadi ngeliat apa? Ntar ceritain nanti aja. Saya ceritain nanti aja. Iya ya, hawanya tambah gak enak, hawanya tambah gak enak, suasana tambah gak enak. Itu karena saya itu, mas, kata si Udin ya, saya itu merasa badannya kok saya tambah kayak orang layang-layang gak jelas lah, kayak orang meriang, merinding gak jelas. Saya minta izin karena emang saya sebenarnya gak ada tugas, tapi tugasnya tugas bantuin lah, dapat upah juga, tapi gak ada tugas jaga. Cuman ya itu mah, yang penting saya dapat macam-macam, pengennya begitu. Saya udah dapat, saya mau pulang, izin pulang. Alasannya meriang, emang badan saya gak enak. Nah itu rumah saya kan harus ngelewatin pintu air, terus ya agak jauh. Dan kebenaran saya itu emang dari pagi jalan kaki, nggak bawa kendaraan. Ada yang nawarin, Din, pan datar, Din. No, datar loh. Tapi nanti pulangnya saya anterin lagi, katanya begitu kan, sama juga bohong. Ini saya ngeloyor pulang, saya jalan kaki. Nah itu baru saya belok dari pintu air itu, dari balai desa itu udah ada puluhan meter lah. Di situ itu sepi banget. Mungkin ini malam coblosan lurah, tapi masih sore. Biasanya tengah malamnya nanti ini banyak orang bakal wira-wiri lah. Saya akhirnya jalan pulang begitu ya. Terus belok ke pintu air, itu semua suara gemericik air. Walaupun air yang jatuh itu nggak terlalu tinggi, tetap aja di sunyi seperti itu. Nggak ada motor lewat sama sekali. Itu aspal baru. Suaranya tuh perasaan kenceng banget. Doa. Saya bilang begini, Pak, orang-orang desa ini nggak nalar ya. Besok mau coblosan, giliran ke desa saya kayak gini kok, listrik mati begini pinggir jalan kok nggak dibenerin. Harusnya kan ini yang nanti kalau misalnya jadi janjinya saya tagih, masalah penerangan, masalah apa aja, katanya begitu. Saya tuh gelap, jalan itu gelap, cuman pakai HP. Ya kadang-kadang pokoknya lampu saya nyalain, tapi ketahuan orangnya, saya malu juga, penakut begitu kan, tahu dibilang penakut. Tapi yang di daerah saya itu kan, yang mau jalan ke rumah saya itu, rumah itu jarang banget, dan ada beberapa rumah suwung. Nah
baru jalan itu, padahal lurus saja, nanti satu belokan nanti ke rumah saya. Ketika sekitar 5 menit saya jalan kaki, itu ada kebun bambu sebelah kiri. Sebelah kiri itu kebun bambu, dan kebun itu yang punya ya memang orangnya rada susah. Kata lurah yang dulu itu, tolong diberesin, soalnya ini kadang-kadang namanya bambu-bambu. Ini kan kadang ke jalan, ganggu orang lewat, terus terlalu deket sama jalan. Diberesin sama orang desa nggak mau, diberesin sendiri juga nggak mau. Di bambu itu ada kalian begini, Yung, kan nggak ada angin ya, tapi bisa saling ngadu gitu, tak. Kalau dulu ada yang namanya setan tetekan, setan jerangkong, itu biasanya dengkul sama dengkul begini. Tuh gak ada angin, bisa suara tak. Kayak ada yang di bambu itu, kayak ada yang lagi grek kayak gitu. Tapi anehnya daun-daunnya aja, cuman ini aja. Itu perasaan saya atau gimana? Saya kan bambu itu goyang, krok itu ngadu, saking dapurannya gede, dapuran bambu itu kan. Saya udah mulai begidik banget. Nah, otomatis mulut saya bilang, misi mbah. Saya di kampung sendiri biasa lewat ngomong kayak gitu. Udah tua gampangannya lah. Ya pemuda, maksudnya udah bukan anak-anak lagi. Tapi ngomong, misi mbah, saya cuma mau lewat aja, gak mau macam-macam. Terus diem, bambunya masih bunyi. Saya jalannya agak kencang. Oh, itu sih siapa ya? Maksudnya, ya di depan saya itu kan ada rumah 2. Yang satunya emang nggak ada yang nungguin, rumah tua. Satunya rumah yang baru. Jadi anaknya nungguin rumah yang baru. Ini rumah tumpeng, itu nggak ada yang nungguin. Tapi rumahnya juga dirawat. Bukan rumah serem lah saya bilang. Nah, di depannya itu ada semacam plesteran. Kita nyebut bis-bisan begitu ya. Itu ada yang duduk di situ. Alhamdulillah ada orang. Saya jadi penakut banget malam itu. Mungkin suasananya karena kebawa. Ya tadi ya, suasana mau coblosan lurah, banyak mbah-mbah berkeliaran, otomatis yang begitu juga banyak banget. Ada orang, alhamdulillah. Saya akhirnya lampu HP saya matiin. Saya jalan nyantai, saya nyalain rokok. Rokok kan hebat banget waktu itu katanya. Banyak rokok di rumah juga masih banyak. Dapat dari calon semua katanya. Saya pul sambil nyanyi-nyanyi kecil kan. Terus nanti kalau misalnya dia itu siapa, saya udah deket, nanti saya mau ngomong, udah dapat dari calon ini. Nah, kalau belum, nanti saya mau ngomong. Nanti yang buat dia berapa, buat saya berapa. Maaf ya juga bang. Ya gue kan. Oh begitu. Pas makin dekat, langkah saya mulai tambah pelan, tambah dikit, bahkan saya mandek. Karena apa? Yang terpapang di depan saya yang lagi duduk di tadi plesteran itu sama persis yang lagi duduk di pohonan itu. Persis banget. Cuman saat ini saya melihat dari belakang. Dia itu ngadepnya ke arah sana lah. Jadi searah sama saya. Cuman dia di pinggir sebelah kanan. Cuman tak ada keberanian dari mana. Saya paling gak begini. Apa saya lagi dihantui siapa? Sosok apa? Ini jelas bukan orang. Kalau memang tapi ada akal pikiran saya, itu cuma perasaan. Siapa tahu bukan yang itu. Emang ya di rumah itu juga ada perempuannya. Kalau misalnya si Sri lumayan katanya begitu. Dia kan janda baru. Ya, siapa tahu ngobrol-ngobrol lupa disuruh mampir lumayan kan. Tapi tak buang semuanya pikiran yang hantu apa yang lagi saya masang itu. Terus ada sosok begitu yang pas lagi saya tambah dekat, bajunya kayaknya beda. Apa itu tambah gelap ya? Jadi bajunya saya kan nggak sejelas kayak yang tempat tadi kan lampu banyak banget terang. Cuman nggak bisa ngeliat mukanya. Semakin dekat, wangi banget, baunya itu wangi banget. Saya nggak bisa ngomong bau apa ya, wanginya campur-campur kayak gitu, wangi banget. Wangian itu bukan menimbulkan rasa takut ke saya. Wangian itu bukan menimbulkan rasa takut ke saya. Terus terang mas, saya orang ya badung-badung. Meskipun udah ya dia kan usianya udah lumayan lah, harusnya udah berkeluarga, punya anak 1 atau 2 tapi belum berkeluarga.
Yang ada ketika bau kayak gitu, saya itu yang timbul birahi. Jorok, wis pikirannya tuh jorok banget. Siapa tahu tadi perempuan yang nunggu di rumah itu, wis pokoknya apa aja wis saya tak kasih semua, yang penting seenggak-enggaknya bisa mocok di situlah. Padahal itu bukan pojokan, mumpung sepi begitu kan. Itu nggak ada kepikiran hantu, ini sama sekali hilang semuanya dari gara-gara bau itu. Bisa saya itu bener-bener adanya saya birahi, saya langsung mundur-mundurin baju segala macam, kayak dandan dengan seketika lah, dirapi-rapin sendiri, terus langsung kayak gitu kan. Saya tuh nyamperin dan ya mirip banget. Tanpa saya mirip, aslinya emang bukan, aslinya mirip, maksudnya mirip yang tadi janda yang saya bilang itu. Saya bilang gini kan, tadi saya nama samaran siapa saya bilang, Bang? Sri, ayah mana nih jawab Sri, hari gini kok di luar? Iya. Ya, alhamdulillah jawab iya. Mambune wangi Sri, mambune wangi banget. Katono Sri, kelihatan tali ininya dari belakang, padahal ngarang saya. Biar ada balikan lagi, ada ucapan balik, bisa ngobrol gitu. Lagi nungguin apa Sri? Hari gini tuh nggak bakalan tukang bakso lewat, tukang mie ayam lewat, yang dorong-dorong itu. Paling kalau nggak di sana yang ramai orang di kelurahan, nggak mungkin lewat sini. Iya, dia bilang gitu. Oke, anak jajan katanya. Tetep udah duitnya iya, rokoknya iya, masih ngantongin jajan pula Bang. Itu yang buat apa tadi pacatan apa namanya itu ya. Ada jajan, pakai ini jajan nih, ada jajannya. Langsung kasih di pangkuannya si Sri itu apa enggak, saya langsung nggak ada permisi, saya duduk di dekatnya dia, ya ada jarak sekilan lah, 1 jengkal begini, itu jajan taruh itu semua, sama ya teh pucuk katanya, ini iklannya, teh pucuk itu saya taruh di, ini saya belum minum Mas Sri, minum nih, ini sama jajan-jajannya, iya boy, iya aja orang mengadep, kalau misalnya ngomong ngadep, suasananya Sri nggak enak banget, sampai dasarnya banyak kan ngomong, saya bilang begitu ya sama Mas Yudin. Ya nggak tahu Mas, namanya juga usaha ya waktu itu. Janda-janda juga nggak apa-apa kalau jandanya dia mah cantik, anaknya baru 1, tinggal detek mati katanya. Bercandanya begitu. Iya. Terus ini dimakan Sri, ini juga belum saya makan. Itu suasananya nggak enak banget. Ada yang ngubur-nguburin apa tadi ya, kembang di sana. Terus ada kuning, serem banget lah. Bahkan saya itu melihat perempuan, bajunya kayak kamu mirip, katanya ngeliatin saya pasang traktek, pasang layos. Hantu kuntilanak kayaknya bantu kuntilanak. Tapi biasa kayak gitu ya, biasanya ditaruhin sama mbah buat gangguin acara kayak gitu. Nah terus itu jawab Mas, bukan, katanya begitu dalam bahasa Jawa. Bukan, emang dia biasa di situ? Maksudnya iya, perempuan itu kan rumahnya di situ. Aslinya cantik banget tuh. Bajunya nggak kayak gitu. Katanya aslinya cantik banget. Lah, kok kamu tahu? Oh, dapat cerita orang tua ya. Cuman diem. Tahu-tahu tangannya begini. Kayak aslinya. Itu aslinya nuding ke arah kebun. Itu ke arah kebun. Kebun itu lebat banget dan kelihatannya hitam. Dari tempat saya itu hitam. Di situ ada sosok. Lah, saya bilang ada sosok. Mas, apa ya Mas, kan film pendekar, ratu-ratu yang loh, wis, jadi bukan cantik lagi yang kelihatan. Dia itu ada sosok yang berdiri, anggun banget pakaiannya itu benar-benar ya ratu-ratu zaman kuno gimana sih, ada mahkotanya segala macam. Saya tuh udah nggak bisa ngomong apa-apa. Itu siapa sih? Itu saya katanya. Dia nunjuk ke sana, tapi itu saya. Maksudnya apa Sri? Serasri katanya, dia ngomelin saya. Tapi di saat ngobrol kayak gitu pun saya belum melihat mukanya sih. Yang saya pikir Sri itu, malah itu saya lagi pegang risol. Salah satu mau tapakan jiwa sih pegang risol katanya. Saya cuma bergetar begini ya Mas. Nah, itu kamu gimana? Itu siapa? Saya udah ketakutan, bahkan terbata-bata nggak bisa ngomong. Aku rasa seneng rame-rame nih, karena aku nggak seneng rame-rame di sana. Ya seperti saya ngomong pertama, mitos itu loh, di situ nggak boleh buat rame-rame.
aku ora seneng rame-rame ning kana. Aku nggak suka rame-rame di sana. Jangan kelamaan. Saya nggak suka. Itu katanya si Udin aja sama saya. Sudah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ngimput, nahan, ngompol bener-bener. Dan seketika lalu lah, bener-bener cepet banget. Dia itu duduk di samping saya. Tahu-tahu udah kapan berdirinya dia udah di sana, di dekat sosok ratu tersebut. Mukanya kelihatan enggak, tetap rambut itu ke depan. Bukan Sri, jelas bukan Sri. Saya udah ngeteter begini, udah nggak bisa ngomong apa-apa. Tapi ucapan dia walaupun jauh tapi jelas. Ucapannya juga jelas banget. Saya nggak suka ada rame-rame. Intinya begitulah ngomongnya. Apalagi mereka bawa bangsa-bangsa lain di luar dari tempat ini. Ya mungkin tadi ya yang diperbantukan untuk macam-macam tadi ya. Terus saya bisa ngomongnya, berarti kau dudu Sri, kamu bukan Sri. Pas saya bilang begitu, dia tuh ngikik. Yang sosok ratu tuh diem, yang sosok dia tuh ngikik kayak gitu loh, ketawanya ngiklik banget. Pokoknya lah serem luar biasa dan gak ada orang lewat sama sekali. Terus tubuhnya begini mas, nyatu ke sosok ratu tersebut, masuk begini, jadi satu. Nah, yang tadinya itu yang cantik luar biasa itu kayak matanya itu galak dan seakan-akan jauh tapi dekat, seakan muka-mukanya di sini depan saya. Saya tuh nggak bisa apa-apa lagi dan nggak inget apa-apa lagi katanya. Pingsan, si Udinnya pingsan. Berarti saya ditemukan sama orang-orang yang tadi ceritanya ranger-ranger desa yang keliling kampung, pengamanan kayak gitu. Ketemu sama saya, tapi saya nggak ceritain kejadian itu sama sekali ke mereka. Yang ada artinya saya tidur dan saya dibangunin dan kayak orang bangun tidur dan posisinya bukan saya yang ngeletak tapi ada di plesteran itu, tiduran di situlah seakan-akan. Dan saya tetap dapat tuduhan dari mereka kalau saya itu termasuk timnya calon siapa buat ngamanin daerah situ, buat umis-umis lah kayak gitu. Ya bodo amat, yang penting saya pas sudah dibangunin itu sekitar 1:30 malam, berarti kan lama banget itu ya. Saya langsung pulangnya, mereka itu jalan ke sana, jalan kebalikan arah dari saya pulangnya lari. Besoknya nggak nyoblos katanya. Itu cerita sama temennya udah seminggu baru diceritain. Emang sih kalau di desaku juga ada. Kalau malamnya itu kan pas pembangunan di Tobung itu banyak orang-orang aneh bawa sesuatu dan baunya juga macam-macam Mas Ayong. Iya, pasti banyak hal seperti itu. Ya, itu cerita untuk hari ini. Sampai jumpa di ngobrol selanjutnya. Semoga menghibur kita semua. Dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.